Baik Bapak Ibu, kembali lagi di channel saya di sini, masih terkait dengan penataan non-ASN. Sesi kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara melakukan pendaftaran, pengisian beberapa data sampai nanti mencetak kartu bukti pendataan tenaga non-ASN. Ini alurnya sama persis seperti pendaftaran P3K kemarin. Ada membuat kartu informasi akun, ada membuat kartu bukti pendaftaran. Nah, untuk membuat kartu informasi akunnya sudah saya buatkan di video tutorial sebelumnya. Nanti bisa cek videonya di link deskripsi pada video ini. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi bahwa pendataan tenaga non-ASN ini tidak berhenti sampai di pengumpulan berkas oleh Bapak Ibu di instansi masing-masing, kemudian diinput oleh instansi tingkat kabupaten. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah nanti data-data Bapak Ibu diinput oleh operator di tingkat kabupaten, baru nanti Bapak Ibu bisa membuat kartu akun dan kartu pendaftaran pendataan non-ASN ini. Ini di BKN Bapak Ibu, di BKN pusat. Nah, nanti prosesnya sampai di sini Bapak Ibu, sampai di terakhir membuat kartu pendaftaran pendataan tenaga non-ASN ini. Sehingga Bapak Ibu jangan sepelekan ini. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ketika Bapak Ibu sudah di tampilan seperti ini di pendataan non-asn.bkn.go.id, Bapak Ibu klik di sini masuk akun. Lalu klik OK di sini kalau muncul seperti ini. Nah, sudah di beranda seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang login menggunakan nick Bapak Ibu masing-masing. Kemudian passwordnya ini Bapak Ibu buat sebelumnya pada saat pembuatan akun. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur klik masuk akun tetapi belum buat akun, ya bisa boleh. Ya bisa juga klik di sini nanti buat akun. Ulangi prosesnya. Sudah? Nah, anggap saja Bapak Ibu sudah mengetikkan nick dan passwordnya, lalu klik masuk. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, ini ada perbedaan sedikit tampilan antara tenaga honorer kategori 2 dan non kategori 2. Tapi di sini fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk mengunggah ijazah. Nah, Bapak Ibu klik saja di sini yang tulisan unggah. Lalu akan ada info bahwa unggah ijazah berhasil. Nah, untuk pengunggahan tadi klik unggah lalu cari tempat penyimpanan ijazahnya di laptop Bapak Ibu. Atau menggunakan HP juga bisa, tapi langkah baiknya menggunakan laptop Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ijazah berhasil terunggah, Bapak Ibu boleh di sini klik lihat. Nanti perubahan warnanya akan seperti ini. Kalau perubahan warna sudah seperti ini berarti sudah ada data yang terunggah. Ya, itu misalnya ijazah sudah terunggah. Maka Bapak Ibu boleh klik di sini untuk melihat, memastikan sekali lagi bahwa ijazah yang Bapak Ibu unggah itu sudah benar. Nah, kalau misalnya salah bagaimana? Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu bisa klik unggah lagi. Walaupun sebelumnya sudah mengunggah, tapi boleh Bapak Ibu unggah lagi. Klik unggah, nanti cari lagi ijazah yang benar. Nah, nanti data yang tersimpan atau ijazah yang tersimpan itu adalah ijazah yang terakhir diunggah. Itu Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk esensi file pengunggahan ijazah ini adalah bentuknya PDF, ukurannya itu 100 KB sampai 1 MB Bapak Ibu. Oke, setelah berhasil mengunggah ijazah, maka ketika mengklik halaman selanjutnya, Bapak Ibu akan ditampilkan ke halaman seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada beberapa data yang terisi. Tinggal dicek lagi apakah datanya sudah sesuai. Kemudian ada nanti kotak-kotak yang masih merah-merah ini Bapak Ibu. Nah, ini masih kosong, perlu Bapak Ibu isi. Untuk kabupaten kota domisili, nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan di kotak ini beberapa huruf depan dari nama kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan muncul nama kabupaten Bapak Ibu. Tinggal diklik atau dipilih. Kemudian status perkawinannya di sini tinggal diklik saja, nanti ada pilihannya, tinggal sesuaikan. Kemudian gelar depan Bapak Ibu. Nah, ini sesuaikan dengan ijazah. Kalau ada gelar depan, maka ketikkan gelar depannya. Misalnya doktor dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, ya ketik saja strike. Tanda strike. Begitu juga dengan gelar belakang. Kalau misalnya memiliki gelar belakang, misalnya SPD, maka ketikkan di sini gelar belakangnya. Ingat, ini sesuai dengan ijazah.
Kalau tidak memiliki gelar belakang, misalnya tamatan SMA, ya ketik saja di sini strip. Kemudian alamat domisili ini disesuaikan dengan alamat Bapak Ibu masing-masing, dan di sini kotak merah berikutnya adalah agama. Nah, agamanya tinggal diklik, di sini ada tombol untuk mengklik, nanti tinggal Bapak Ibu pilih salah satu. Kemudian di bawahnya silakan lengkapi data Anda. Nah, ini sudah ada beberapa data yang terisi, tingkat pendidikan terakhir, dan seterusnya, nama sekolahnya. Ini adalah riwayat pendidikannya, sampai nomor ijazahnya, tahun lulus, dan seterusnya. Ini nanti disesuaikan, kalau misalnya salah, tinggal diubah. Kalau sudah benar, maka Bapak Ibu tinggal pilih lanjut. Nah, namun di bagian bawah nanti akan tampil ini penginputan captcha. Ya, penginputan captcha ini sesuaikan nanti dengan apa yang muncul di atasnya ini. Harus sama persis nanti diketikkan di sini. Sehingga setelah selesai mengetikkan, maka Bapak Ibu klik selanjutnya. Sehingga tampilannya nanti akan ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mengecek riwayat pekerjaan Bapak Ibu masing-masing atau menambah riwayat pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini kan hanya ada satu tampilan riwayat pekerjaan. Misalnya admin instansi di tingkat kabupatennya hanya misalnya menginput satu saja. Sehingga kalau Bapak Ibu memiliki riwayat pekerjaan lebih dari 1 tahun, misalnya tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat mau ditambahkan, maka Bapak Ibu bisa klik di sini ditambah riwayat pekerjaan. Nah, cek lagi Bapak Ibu, kalau datanya di sini ternyata sudah benar, maka Bapak Ibu tinggal mengklik unggah di sini bukti pembayaran dan SK pengangkatan Bapak Ibu untuk yang tahun ini, yang tahun di baris pertama ini. Nanti kan riwayat pekerjaan itu kan dilihat per tahun Bapak Ibu. Misalnya ini 4 Januari 2021 untuk tanggal awalnya, tanggal akhir kerja 31 Desember 2021. Nanti untuk yang tahun sebelumnya misalnya 2 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, ini diinput dari tahun yang termuda, kemudian ke belakangnya tahun 2020, tahun 2019, dan seterusnya kalau ada. Nah, kalau sudah benar ini ya, yang tahun termuda ini klik unggah tadi. Kalau misalnya salah, ada salah, maka Bapak Ibu klik di sini ubah. Nah, ubah data yang salah. Saat mengklik ubah, maka tampilannya akan seperti ini. Nomor SK, tanggal mulai kerja, tanggal berakhir kerja, instansi penempatan, unit kerja penempatan, jabatan pendidikan, jabatan penerangan SK, dan seterusnya. Ini dilihat mana yang salah, itu yang diperbaiki. Misalnya nomor SK yang salah, ya perbaiki, hapus nih, ulang lagi ketik nomor SK yang benar. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Kalau ingin membatalkan melakukan pengubahan data riwayat tadi, ya tinggal klik batal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, klik simpan misalnya, maka langkah berikutnya Bapak Ibu kalau ingin menambah data riwayat pekerjaan yang sudah tadi saya jelaskan di sebelumnya itu, klik tempat untuk nama data riwayat pekerjaan, maka nanti akan ditampilkan seperti ini. Datanya masih kosong. Nah, inilah yang diisi. Ini untuk riwayat tahun kedua, tahun 2020 gitu misalnya. Kalau yang tadi yang tampil di data awalnya yang di riwayat pekerjaan itu kan yang tahun 2021. Nah, ini mau input yang tahun 2020. Maka klik di sini nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya kapan, tanggal mulai kerjanya kapan, misalnya 2 Januari 2020. Tanggal akhir kerjanya misalnya 31 Desember 2020. Instansi penempatan di mana, unit kerja penempatan di mana, jabatannya apa, dan seterusnya ini. Kalau sudah terisi semuanya, maka Bapak Ibu tinggal klik simpan. Sehingga sudah ada di baris kedua ini penambahan riwayat pekerjaan yang tadi, ya, yang setelah mengklik tambah riwayat pekerjaan ini. Lalu pengisian datanya dilakukan dan mengklik simpan, maka tampillah seperti ini. Ini yang tahun 2020. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah, ya sama seperti tadi, klik ubah. Nah, setelah data riwayat ini tampil seperti ini, Bapak Ibu tinggal unggah nanti bukti pembayarannya dan SK-nya, SK pengangkatannya. Karena itu kan akan diverifikasi. Kalau Bapak Ibu ingin menghapus yang baris kedua ini, tinggal klik tombol hapusnya. Nah, kemudian ingin menambah riwayat pekerjaan lagi,
yang tahun 2019 itu misalnya tinggal klik di sini tambah riwayat pekerjaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan penginputan riwayat pekerjaan, maka Bapak Ibu ketika mengklik tombol selanjutnya, maka Bapak Ibu akan ditampilkan resume data Ibu. Resume yang seperti ini, data-data yang sudah terinput, NIK, nomor NIK, nama pendaftar atau peserta, nomor KK, dan seterusnya ini. Kemudian riwayat pekerjaan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu input. Nah, kalau data-data ini sudah benar, Bapak Ibu tinggal isi tanda centang pada semua kotak yang ditampilkan ini, termasuk ini yang di bawahnya. Kalau misalnya masih ada kesalahan, jangan diklik centang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu balik lagi ke halaman sebelumnya. Bapak Ibu isikan lagi atau perbaiki lagi data-data yang masih salah. Nah, setelah Bapak Ibu data-datanya benar, ketika Bapak Ibu mengklik centang, seperti inilah nanti dia tampilannya. Ini dicentang, centang seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah ini ada juga tampil nanti seperti ini, ya. Centang ini. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dan seterusnya ini sudah benar. Ya, itu misalnya. Klik centang lalu akhiri proses pendataan. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik akhiri proses pendataan, nanti akan ada peringatan. Setelah pendataan diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, riwayat pekerjaan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data Anda. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri? Kalau yakin, klik iya. Kalau tidak yakin, klik tidak. Nah, kalau tidak yakin, klik tidak, maka akan tampil ke resume tadi. Cek lagi sekali lagi data di resume-nya. Resume yang ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada salah ternyata setelah dicek lagi, maka Bapak Ibu balik lagi ke halaman sebelumnya. Mengubah lagi data-data biar data-datanya benar. Nah, kalau data-datanya sudah benar, sudah yakin tadi, maka klik iya. Lalu akan ditampilkan resume data yang sudah diakhiri tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu cetak. Di sini ada dua yang bisa dicetak, yaitu kartu informasi akun. Ini yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya pada saat pendaftaran akun. Namun kalau lupa misalnya mencetak di saat pembuatan akunnya itu, maka sekarang boleh dicetak. Ini yang warna yang di atasan ini. Bisa. Kemudian yang kartu kedua adalah kartu pendataan tenaga non-ASN atau kartu pendaftaran. Ini dicetak. Sehingga nanti tampilan akhirnya adalah seperti ini. Bukti pendataan tenaga non-ASN 2022. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu simpan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran tenaga non-ASN. Sekali lagi, ini jangan disepelekan karena pendataan ini pasti akan memiliki manfaat bagi Bapak Ibu ke depannya. Oke, demikian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.